Puji Tuhan. Saudara, pujian kita tadi yang terakhir mengatakan sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Saudara, hari ini saya akan meneruskan khotbah seri tentang mahkota. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan khotbah yaitu mahkota kehidupan, ya, mahkota kemuliaan, mahkota yang abadi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mahkota kebenaran. Mari saudara kita melihat dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, saudara. Perhatikan ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca satu perikop ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara, ayat 1 sampai ayat 5 2 Timotius pasal 4 ini, Paulus menasihati, Paulus mendorong Timotius untuk tetap melayani, untuk tetap memberitakan firman Tuhan apapun yang terjadi. Karena akan tiba waktunya orang-orang tertutup untuk Injil. Itulah sebabnya selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, teruslah beritakan firman itu. Lalu ayat 6 sampai ayat 8, Paulus beralih untuk membicarakan tentang keadaannya, membicarakan tentang dirinya. Dan menarik sekali saudara, di ayat 8 itu dia mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Nah, tentu saudara, kita semua kelak seperti Paulus merindukan bahwa kita layak untuk mendapatkan mahkota kebenaran dari Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana supaya kita mendapatkan mahkota kebenaran? Bagaimana caranya supaya saya dan saudara kelak layak Tuhan menganugerahkan yang namanya mahkota kehidupan? Mari saudara kita perhatikan ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yang pertama saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan mahkota kebenaran? Yang pertama adalah setia sampai akhir. Melayani Tuhan setia sampai akhir. Perhatikan ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Pernyataan Paulus di ayat 6 ini, saudara, menunjukkan bahwa Paulus adalah seorang rasul. Dia seorang rasul yang setia melayani Tuhan sampai ke akhir, sampai mati. Nah, menarik sekali, apa sih yang mendorong Paulus itu menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul yang setia, yang melayani Tuhan setia sampai akhir? Dari pernyataannya di ayat 6, saudara, terungkap
hal-hal yang sangat menarik, prinsip hidup yang sangat menarik. Sehingga itu yang mendorong Paulus untuk melayani Tuhan setia sampai akhir. Saudara, di sini berbicara bahwa Paulus sebentar lagi akan dieksekusi, akan dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Romawi. Tetapi kan sudah lihat di ayat ini, saudara, ayat 6 dan 7, tidak ada kegentaran sedikit pun dari Paulus. Tidak ada ketakutan, kemirisan sedikit pun dari Paulus. Dia begitu tegar, dia begitu kuat. Saudaraku, apa yang mendorong Paulus seperti itu? Saudaraku, bagi Paulus, kesahitan atau mati syahid adalah sama dengan pengorbanan hidup bagi Yesus Kristus. Perhatikan frase darahku, ya. Perhatikan frase ini, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Paulus ungkapkan keyakinannya di sini bahwa kesahitan yang sebentar lagi akan diterima, yang akan dialami, itu sama dengan darahnya dicurahkan ke atas mezbah sebagai suatu persembahan curahan. Jadi seolah-olah dia mau berkata demikian, bahwa Timotius, saya mati syahid bukan karena dibunuh oleh kaisar, tetapi karena saya memberikan nyawa saya sendiri. Saya datang memberikan nyawa sendiri sebagai korban kepada Yesus Kristus di mezbahnya. Ini luar biasa. Tidak ada kata menyesal, tidak ada kata mengeluh menjadi pelayan Tuhan. Bahkan sekalipun nyawanya terancam. Dan ketika nanti eksekusi itu dijatuhkan kepada dia, hukuman mati dijatuhkan kepada dia, kepalanya dipenggal, dia tidak mengatakan, aku dibunuh kaisar, tapi aku telah menyerahkan hidupku bagaikan korban persembahan di mezbah Allah. Paulus sudah menjadi korban yang hidup dalam pelayanan, dalam melayani Kristus sejak dia diselamatkan, sejak dia ditangkap menjadi murid Tuhan. Dan melalui kesahitannya itu, yang sebentar akan diterima, dia akan menyempurnakan korban itu dengan mengorbankan hidupnya sendiri bagi Kristus. Jadi bagi Paulus ini adalah kematian yang membanggakan. Kematian yang membanggakan. Itulah sebabnya saudara, karena kesahitan itu merupakan korban persembahan bagi Kristus, maka dia setia. Karena itu sesuatu yang membanggakan. Dan kematian bagi Paulus itu bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu adalah suatu perjalanan, journey yang menyenangkan. Perhatikan istilah, kematianku sudah dekat. Kematianku sudah dekat. Kesetiaan Paulus ini saudara didasari suatu keyakinan bahwa kematian itu, kematian di dalam Kristus itu, bukan sesuatu yang menakutkan atau mengerikan, bukan suatu kekalahan, tetapi suatu perjalanan wisata rohani yang menyenangkan. Banyak anak-anak Tuhan yang melakukan perjalanan wisata rohani ke Israel. Banyak di antara mereka yang bersaksi bahwa itu perjalanan yang sangat menyenangkan. Karena bagaimana mereka bisa melihat
tempat-tempat historis, ya, fakta sejarah bagaimana Yesus Kristus dulu hidup di dunia. Tapi saudara, bagi Paulus, kematian itulah justru merupakan perjalanan rohani, perjalanan wisata rohani yang menyenangkan. Kenapa? Dalam kitab Perjanjian Baru, saudara, kematian itu digambarkan seperti, dan itu memang kata yang dipakai di sini, mengangkat sauh, ya, dan berangkat berlayar. Itu ibarat kapal yang berlabuh, lalu kemudian jangkarnya ditarik, diangkat karena mau melanjutkan pelayaran atau perjalanan. Paulus memandang kematian itu sebagai suatu pelayaran menuju ke kekekalan. Dan ini yang dinanti-nantikan, ini yang ditunggu-tunggu. Tahun berapa saya lupa, tahun 2011 atau 2010 ya, saya memimpin tim antar semester ke Pulau Buru. Nah, waktu itu kami tim naik kapal. Sebetulnya rencana naik pesawat, tetapi uang tiket ditipu orang, saudara. Akhirnya naik kapal. Lah itulah pertama kali saya naik kapal. Ya. Dan saudara, ketika kapal itu membunyikan sirenenya, dun dun dun. Wah, itu berarti tanda kapal mau berangkat. Wah, itu hati itu senang karena akan menuju tempat pelayanan. Semua orang juga senang karena akan menuju pulang ke rumah. Nah, Paulus menganggap seperti itu, bahwa kematiannya, terpisahnya antara tubuh dan nyawanya itu bagaikan suatu pelayaran menuju kekekalan. Kematian juga digambarkan melepaskan seorang tawanan. Paulus memandang bahwa kematiannya itu sebagai kebebasan, sebagai seorang tawanan. Kemudian pulang menuju rumah yang kekal. Berarti ini bicara tentang kemenangan. Mungkin bagi orang-orang yang tidak suka Paulus, bagi Kaisar Romawi, kematian Paulus adalah suatu kekalahan kekristenan, kekalahan Paulus. Tapi di pihak Paulus, kematian itu kemenangan karena dia telah dilepaskan dari tawanan. Dan yang ketiga, kematian itu digambarkan melepaskan kok seekor lembu. Paulus telah melakukan pelayanan yang berat selama melayani Yesus. Paulus memandang kematiannya itu sebagai selesainya tugas pelayanan. Kok itu sudah diangkat. Kemudian dia pulang menuju rumah tuannya. Saudaraku, inilah yang menyebabkan Paulus itu setia, yaitu kesahitan. Itu adalah korban persembahan kepada Kristus. Dan kematian itu adalah suatu kemenangan yang membuat Paulus akhirnya setia sampai ke akhir. Ini prinsip rohani yang luar biasa, dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus memiliki prinsip ini. Kalau saudara nanti ingin mendapatkan mahkota kebenaran. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana supaya dapat mahkota kebenaran? Yang pertama tadi, setia sampai akhir. Maka yang kedua adalah tekun sampai akhir. Perhatikan ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sudah, pernyataan Paulus di ayat 7 ini mengungkapkan bahwa ia adalah seorang rasul yang tekun melayani Tuhan sampai akhir. Di sini digambarkan bahwa pelayanan itu digambarkan sebagai sebagai suatu perlombaan olahraga. Dan memang ini metafora yang menjadi kesenangan Rasul Paulus. Olahragawan itu, saudara.
Perhatikan frasa, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Nah, sebagai seorang olahragawan rohani, Paulus berkata, aku telah bertanding dengan tekun hingga sampai garis finish. Paulus sering menggambarkan kehidupan pelayanannya itu sebagai seorang pegulat, sebagai seorang petinju, sebagai seorang pelari. Nah, sebagai seorang olahragawan rohani, Paulus telah bertanding dengan tekun hingga sampai garis akhir. Sebagai petinju rohani, Paulus berkata, aku tidak sembarang bertinju. Sebagai pegulat, aku tidak sembarang bergulat gitu. Sekalipun berkali-kali sebagai petinju rohani, Paulus kena pukulan lawan. Namun ia terus bertinju dan bertinju dengan tekun. Dia tidak mau menyerah kalah. Sekalipun berkali-kali dia kena pukulan lawan, bahkan terhuyung-huyung, bahkan jatuh, terhuyung-huyung, jatuh, lalu kemudian dia bangkit kembali sebelum hitungan ke-10, dia bangkit kembali lalu bertinju lagi, bertinju dan bertinju. Dia tidak pernah menyerah kalah sebelum bel ronde terakhir berbunyi. Itu prinsip Rasul Paulus. Tekun terus, bertinju dan bertinju. Sebagai pelari rohani, ia berlari dengan disiplin hingga garis akhir, hingga garis finish. Ia pun tidak menyerah sekalipun banyak hambatan rintangan yang terus menghadang dalam perjalanan, dalam larinya Paulus menuju garis akhir. Tapi dia terus berlari dan berlari sampai garis akhir. Dia tidak pernah mengasihani diri sendiri. Tapi dia terus, walaupun banyak halangan, ya, dia harus terus lari dan lari dan lari sampai ke garis akhir. Dia tekun sebagai atletik rohani, olahragawan rohani. Dia tekun. Lalu pelayanan itu, saudara, juga digambarkan seperti seorang hamba yang diberi kepercayaan talenta oleh tuannya. Kalau yang pertama tadi bagi olahragawan, sekarang pelayanan itu digambarkan sebagai seorang hamba, seorang budak yang diberi kepercayaan oleh tuannya untuk memelihara harta benda sang tuan. Lihatlah frase, aku telah memelihara iman. Kata memelihara di sini adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan seorang hamba yang telah dengan tekun menjaga harta benda tuannya yang dipercayakan. Kata memelihara. Nah, iman atau keyakinan bagi Paulus itu adalah harta yang harus dijaga, dikembangkan dengan tekun. Karena akan datang waktunya. Tuan yang empunya harta benda itu meminta pertanggungjawaban. Betapa malu dan ruginya kalau didapati tuannya, Paulus itu tidak tekun. Dia ingin ketika tuannya datang, dia kedapatan sebagai seorang hamba yang tekun memelihara harta itu, saudara. Tentu sudah masih ingat perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14-30. Bahwa setiap hamba diberikan kepercayaan oleh majikannya untuk mengembangkan talenta yang dipercayakan itu. Dan pada saatnya nanti ketika tuannya itu datang akan minta pertanggungjawaban itu. Dan Paulus
telah memelihara itu tekun sampai akhir. Saudaraku, gambaran atletik dan hamba yang diberi kepercayaan inilah yang mendorong Paulus, yang memotivasi Paulus, yang menstimulus Paulus untuk tekun dalam panggilannya sampai akhir. Dia tidak pernah menyerah. Berapapun harga yang harus dibayarkan. Jika saudara ingin dapatkan mahkota kebenaran, maka saudara harus menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Dan yang kedua, harus tekun sampai akhir. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kibarkan bendera putih, Tuhan, aku menyerah. Tidak, tapi terus tekun, tekun dan tekun sampai ke akhir. Tantangan dan rintangan memang tidaklah mudah. Tapi percayalah, Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah memilih saudara adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk saudara sampai kepada garis akhir. Dan itu sudah dialami oleh Paulus. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana supaya sudah mendapatkan mahkota kebenaran? Yang pertama tadi, setia sampai akhir, melayani Tuhan setia sampai ke akhir. Dan yang kedua, tekun sampai ke akhir, melayani Tuhan dengan tekun sampai ke akhir. Dan yang ketiga adalah mengasihi sampai akhir. Perhatikan ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Nah, perhatikan ini frase berikutnya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam ayat 8 ini, saudara, atau di ayat 8 ini, saudara, Paulus yakin bahwa kesetiaannya, ketekunannya dalam pelayanan itu akan dihadiahi mahkota kebenaran oleh Tuhan yang adil pada waktunya nanti. Dan rupanya mahkota ini, Paulus katakan tidak hanya disediakan bagi Paulus saja, tetapi juga disediakan bagi orang-orang yang percaya, yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara, kata merindukan di sini sebenarnya dalam teks aslinya itu dipakai kata agapao, yang artinya itu lebih dekat dengan istilah mengasihi atau lebih dekat dengan kata mengasihi. Apakah istilah merindukan salah? Tidak. Jadi kalau kemudian itu diterjemahkan dengan kata merindukan, apakah itu salah? Tidak. Karena ini adalah istilah untuk menggambarkan seorang mempelai perempuan yang merindukan kedatangan mempelai pria. Didorong oleh kasihnya yang tulus itu, saudara. Mempelai perempuan itu merindukan saat dijemput prianya. Ya, kalau seorang mempelai perempuan ya yang menanti-nanti kedatangan mempelai laki-laki, tentu didorong oleh cintanya yang tulus, didorong oleh kasihnya yang tulus itu, dia sangat merindukan kapankah kekasihku datang menjemput. Saudara, dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13, nanti saudara baca ya, dijelaskan bahwa sikap orang percaya yang menantikan kedatangan Kristus kedua kali itu harus selalu ingat bahwa kita telah diselamatkan. Harus meninggalkan kefasikan. Harus meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Harus hidup bijaksana.
adil dan saleh. Hidup adil dan hidup dalam kesalehan. Itu bicara tentang ibadah. Nah, inilah gambaran seorang mempelai perempuan dengan kasihnya yang tulus tadi merindukan kedatangan mempelai laki-laki, yaitu dengan ingat bahwa kita ini sudah diselamatkan, meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan dalam kesalahan hidup. Digambarkan dalam Matius pasal 25 ayat 1-13, orang-orang yang menanti kedatangan Kristus kedua kali. Itu digambarkan ada seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh, saudara, membawa pelita tetapi tidak membawa minyak cadangan. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana membawa pelita dan juga minyak cadangan. Sehingga ketika mempelai pria datang tengah malam, 5 gadis yang bijaksana itu bisa menjemput mempelainya lalu masuk ke dalam pesta. Tetapi 5 gadis yang tidak bijaksana itu tidak bisa menyambut. Karena apa? Ketika mempelai datang, ketika ada informasi mempelai pria datang, pelitanya mati karena minyaknya habis. Dan sayangnya dia tidak memiliki minyak cadangan. Sehingga dia lari keluar untuk mencari minyak. Dan ketika sudah dapat minyak, pintu pesta itu sudah tertutup. Itulah yang dimaksud mengasihi sampai akhir. Merindukan kedatangan sang mempelai itu dengan bijaksana. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-11, orang yang merindukan kedatangan Kristus kedua kali itu harus selalu berjaga-jaga. Tidak boleh mabuk dan tidur. Karena kita adalah anak-anak siang dan anak-anak terang. Tentu ini bicara tentang mabuk dan tidur. Persoalan rohani. Bahkan Petrus mengatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11-12 itu, kita harus hidup dalam kesucian dan kesalehan. Jadi saudara, orang yang merindukan kedatangan Tuhan kedua kali itu tidak pasif, tetapi aktif dan dinamis kerohaniannya. Mengasihi sampai akhir. Itu artinya merindukan kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Dengan hidup bijaksana, hidup saleh, hidup suci, meninggalkan segala kefasikan, keinginan duniawi. Dan betul-betul hidup dalam kesalehan. Itulah pengertian merindukan kedatangannya. Mengasihi sang mempelai itu sampai akhir. Orang-orang yang demikian juga kelak akan dikaruniakan mahkota kebenaran oleh Tuhan seperti Paulus. Apakah saudara merindukan mahkota kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu? Jika iya, maka milikilah kesetiaan, ketekunan dalam panggilan saudara. Dan selalu menunjukkan kasih yang tulus kepada Kristus. Dengan hidup bijaksana, berjaga-jaga. Hidup dalam kekudusan dan kesalehan. Dalam menanti kedatangannya yang kedua kali. Saya rindu kita semua kelak dianugerahkan oleh Tuhan mahkota kebenaran. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.